Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podsil atau Podcast Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University. Sebelum kita masuk ke episode kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andi Gaitsa Deapati, atau biasa dipanggil Dea, yaitu salah satu mahasiswa dari Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University Angkatan 55. Nah, sebelum kita masuk ke episode kali ini, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk follow atau subscribe dari YouTube channel kita, dan jangan lupa like video-video yang ada supaya kalian nggak ketinggalan nih. Jangan lupa juga untuk turn on notification. Oke, sebelum kita masuk, langsung aja ya. Jadi akhir-akhir ini teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa perubahan iklim itu menjadi salah satu fenomena global yang patut untuk diwaspadai dan diantisipasi. Nah, bahkan salah satu pesohor dunia yang biasa kita kenal sebagai Bill Gates itu juga menyebutkan bahwa fenomena global berupa perubahan iklim ini menjadi salah satu hal yang dapat membawa dampak yang lebih besar dibandingkan wabah COVID-19 yang sedang terjadi. Contoh dari akibat adanya perubahan iklim itu sendiri adalah kekeringan, adanya tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Sehingga diperlukan cara untuk kita agar bisa menjadi program mitigasi atau adaptasi sebagai jalan untuk mengantisipasi dari perubahan iklim itu sendiri, termasuk di dunia pertanian, khususnya di sektor produksi, yaitu di dalam budidaya sawah yang ada. Kemudian dalam budidaya padi sawah, itu umumnya petani kita masih menggunakan air dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan bisa dibilang itu berlebihan, di mana hal ini sendiri itu dapat membahayakan. Selain boros air, itu juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, yaitu gas metan yang bisa kita kenal sebagai salah satu gas dari rumah kaca itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya budidaya alternatif. Nah, beberapa tahun belakang ini kita tuh sebenarnya udah diperkenalkan dengan budidaya alternatif itu sendiri, atau kita biasa menyebutnya sebagai SRI atau System of Rice Intensification. Nah, di ruangan ini sendiri telah hadir Bapak Dr. Husnul Arif, yaitu salah satu dosen Teknik Sipil dan Lingkungan IPB, yang Bapak ini sendiri sudah meneliti mengenai SRI ini sejak tahun 2008 hingga sekarang ya Pak. Dan juga telah banyak publikasi yang dikeluarkan mengenai SRI itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita sapa dulu Bapaknya. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Baik, jadi bisa langsung saja kali Pak kita masuk ke sesi yang sekarang. Saya akan menggali lebih dalam Pak tentang SRI ini sendiri. Pertanyaan pertama ya Pak, menurut Bapak SRI itu apa sih Pak pengertiannya? Ya baik, terima kasih ya Dia ya atas kesempatannya pada sore hari ini. Ya, saya kira SRI tadi kepanjangannya itu adalah System of Rice Intensification. Ya, nah sistem ini sebenarnya sudah lama ditemukan, sudah lama diteliti. Ya, pertama kali itu di Madagaskar ya. Madagaskar ini suatu negara di Afrika yang terkenal dengan kondisi kekeringannya begitu. Nah, di sana sekitar tahun 1980-an itu ada seorang pendeta namanya De Launi ya. Jadi seorang pendeta, dia melakukan eksperimen kecil bagaimana membudidayakan padi tanpa banyak air. Nah, akhirnya ketemulah namanya SRI. Nah, apa itu SRI? Ya, pada dasarnya SRI itu ada 6 prinsip yang membedakan dengan teknologi atau budidaya padi pada umumnya. Ya. Nah, secara detail saya sudah menulis buku nih, Mbak Dea, tentang SRI. Nah, ini bisa dilihat nanti di buku saya tentang panduan budidaya SRI ini begitu. Tapi pada dasarnya tadi saya sampaikan ada 6 prinsip ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah benihnya muda ya. Jadi benihnya muda itu hanya membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari. Tapi kalau umumnya petani kita itu sampai 21 sampai 25 hari. Jadi dengan SRI ini bisa memotong waktu semai, waktu menyiapkan bibit padi. Yang kedua adalah menanam padinya nanti dengan jarak yang agak lebar. Kalau petani biasanya jaraknya rapat, nah ini agak lebar. Kenapa harus jarak lebar? Karena jarak lebar ini bisa memberikan ruang atau space untuk tanaman tumbuh. Nah, dia menjadi anakannya banyak gitu. Jadi
Yang kedua ini jarak tanamnya lebar. Kemudian nanamnya itu satu lubang satu tanaman. Kalau petani umumnya itu satu lubang 3 sampai 5 tanaman, ini hanya satu tanaman. Jadi hemat bibit juga itu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat ini adalah sistem irigasinya tidak sama. Tadi yang Mbak Dia sebutkan itu kan umumnya petani menggunakan air yang tergenang banyak begitu. Nah, dengan SRI ini bisa lebih hemat ya, menggunakan sistem irigasi intermittent ya. Intermittent itu artinya tergenang. Ya, sistem irigasinya berselang ya. Berselang itu artinya kadang dia jenuh, kadang dia bisa dikeringkan, diturunkan airnya lebih kering lagi gitu. Jadi tergantung kondisinya nanti. Itu prinsip yang keempat ya, menggunakan sistem irigasi intermittent. Yang kelima itu adalah penyiangan yang lebih intensif. Penyiangan itu artinya kita mengurangi gulma ya, karena airnya tadi lebih sedikit sehingga gulma ya, rumput-rumputan itu dia tumbuh lebih cepat. Nah, makanya harus disiangi. Disiangi itu artinya dibersihkan ya, menggunakan mesin sekaligus untuk meningkatkan aerasi tanaman. Dan yang terakhir yang keenam itu SRI itu menggunakan ya, sangat direkomendasikan menggunakan pupuk organik. Organik ini kan identik dengan kesehatan juga ya. Kalau produk organik itu lebih sehat, lebih health ya kan, katanya seperti itu. Jadi itu Mbak Dia setidaknya ada 6 prinsip dari SRI gitu. Oke, jadi tadi berdasarkan yang udah Bapak paparkan ya Pak, kan terdapat 6 prinsip itu ya Pak. Nah, kalau saya ingin tanyakan lagi mungkin bisa lebih dispesifikasikan ya Pak, kelebihan dari metode ini sendiri dibandingkan dengan metode yang lainnya itu apa ya Pak? Baik, masih sangat baik sekali ya. Jadi setelah kita tahu prinsipnya, kemudian apa sih keuntungannya, kelebihannya, mengapa harus SRI gitu. Tentu SRI ini ada kelebihannya. Yang pertama tadi karena menggunakan bibitnya sedikit, benihnya sedikit, tentu hemat benih yang pertama ya. Yang kedua tadi airnya adalah yang digunakan sedikit ya, lebih sedikit karena pakai irigasi intermittent, jadi airnya bisa lebih dihemat. Nah, ini penghematannya juga lumayan ya, bisa sampai 40% ya, penghematan airnya, artinya dia lebih hemat air. Yang kedua, yang ketiga ini bisa kalau orang lingkungan ya, kita ini tadi concern ke gas rumah kaca, khususnya gas metan, karena dengan irigasi yang lebih sedikit kondisinya lebih kering ya, tidak seperti padi pada umumnya sehingga gas metan bisa dikurangi ya, jadi dia emisinya bisa lebih rendah. Yang ketiga, dan yang terakhir yang paling penting yang sangat diharapkan itu bisa meningkatkan produksi ya. Produksi itu meningkatnya bervariasi dari 30% sampai 80%, bahkan kadang ada sampai 100% ya. Jadi tergantung, beda-beda ya. Saya sedang sekarang mencoba melakukan meta analisis bagaimana sih produksi SRI ini di seluruh dunia ya, jadi artikel-artikel yang ada saya coba melakukan meta analisis kira-kira bagaimana sih produksi SRI dengan non SRI begitu. Jadi yang keempat itu, yang paling utama adalah produksi yang lebih meningkat. Jadi dari 4 setidaknya keuntungan ini kami menyebutnya biasanya SRI itu adalah dengan bahasa asingnya itu adalah more rice ya, less water, low emission. Jadi produksi lebih, hemat air, dan emisi yang rendah. Nah, itulah kelebihan dari SRI gitu. Begitu Mbak Dia. Oke Pak, jadi setelah saya mendengarkan tadi ternyata banyak banget ya Pak kelebihannya seperti yang sudah disebutkan tadi itu more rice, less water, and lower emission ya Pak. Nah, tapi seperti yang kita ketahui atau mungkin yang saya ketahui ya Pak, sepertinya masih sedikit petani yang menerapkan metode ini, apalagi terutama di negara kita sendiri ya Pak. Kira-kira apa sih Pak kendala dalam penerapan metode ini sendiri? Padahal kan keuntungannya pasti banyak sekali gitu Pak. Ya betul, jadi memang kalau kita lihat dari keuntungan tadi lumayan banyak ya, dan sangat memberikan prospek yang cukup meyakinkan. Tetapi mengapa adopsi petani masih rendah? Nah, ini menjadi kendala. Nah, kendala yang utama yang paling besar itu menurut saya adalah mindset petani. Jadi merubah pola pikir petani ya, dari menanam padi dengan air yang minimal itu sulit gitu. Karena anggapannya padi itu harus ditanam dengan genangan yang banyak. Nah, ini artinya apa? Artinya mindsetnya harus dirubah. Kemudian tadi nanam juga harus bininya tua ya.
kemudian dengan jarak yang pendek, itu kan mindset. Ya, kita mau introduksi cara baru itu kadang nggak mudah. Meskipun dari pengalaman saya pernah berdiskusi dengan lembaga training SRI itu, mereka sudah training ribuan petani, tapi ya ketika dilaksanakan itu balik lagi pakai cara lama lagi gitu. Nah ini yang pertama adalah mindset petani harus dirubah. Nah kemudian yang kedua juga kadang-kadang ya kalau menjual produk apalagi menggunakan organik, kadang-kadang organik ini kan biayanya harganya lebih mahal ya, karena lebih healthy begitu. Kadang-kadang sulit menemukan pasar yang pas. Nah, jadi ini ada masalah pasca panennya gitu. Bagaimana menjual produk-produk organik gitu. Itu juga masih menjadi kendala gitu. Kemudian yang paling penting lagi juga dalam masalah teknis itu adalah bagaimana dukungan dari infrastruktur pertaniannya. Ada kita menanam tadi satu-satu itu kan cukup banyak butuh tenaga kerja ya. Tapi kalau kita pakai mesin bisa lebih cepat gitu. Nah, ini saya belum tahu ada mesin yang bisa menanam satu-satu dengan benih muda. Nah, ini yang juga masih menjadi PR. Kemudian tadi karena ada penyiangan rumputnya lebih banyak. Nah, ini ada mekanisasi bagaimana kita mengatasi gulma rumput-rumputan itu dengan mesin gitu. Kalau hanya dengan manual ya itu banyak waktu gitu. Nah, ini masih kendala di lapangannya seperti itu. Kemudian yang paling penting juga kalau kita ini orang irigasi ya, orang pengairan, yang paling penting infrastruktur pengairannya. Kalau kita ingin menerapkan irigasi intermittent, kita harus pastikan airnya tersedia dengan jaringan irigasi yang baik. Nah, jadi ini juga untuk. Jadi menurut saya ada faktor teknis ya, tadi mulai budidaya sampai yang paling penting itu mindset. Dan yang paling penting juga ini harus ada dukungan juga dari berbagai pihak gitu. Saya kira itu Mbak Dia. Oke Pak, kalau gitu berarti dari yang tadi saya tangkap itu sebenarnya bisa diterapkan, tapi masih ada kendala di masyarakat itu sendiri dan infrastruktur ya Pak. Oke Pak, sebenarnya saya masih mau bertanya lagi, tapi ternyata kita lebih baiknya break dulu kali ya Pak. Ini ada minuman di depan, boleh diminum kali ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih. Oke Pak, kan kita udah minum nih Pak, udah lebih seger lah ya Pak. Okay. Mungkin bisa lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya pengen nanya nih Pak, tadi kan bagaimana nih Pak kira-kira caranya supaya budidaya ini tuh lebih bisa digunakan lagi oleh petani, padahal ada kekurangannya, ada kendalanya tadi ya Pak. Betul. Seperti itu Pak. Ya, jadi kita sudah tahu kelebihannya apa, kendalanya apa. Nah, bagaimana ke depannya begitu ya. Jadi bagaimana supaya SRI ini bisa diterapkan ya di masyarakat lebih luas begitu. Karena kita tahu ya luas sawah kita ini cukup luas ya. Jadi sawah saya itu sekitar 7 juta hektar. Artinya ini kalau kita bayangin 7 juta hektar itu ya berapa pulau Jawa begitu ya. Nah, artinya kalau minimal 25%-nya saja diterapkan SRI begitu, saya kira kita bisa meningkatkan produksi beras nasional gitu. Sehingga harapannya sih tidak perlu impor lagi begitu ya, bisa swasembada beras misalnya gitu. Nah, tentu kita untuk bisa melaksanakan ini kita butuh dukungan dari berbagai macam pihak. Tidak bisa petani itu berdiri sendiri hanya di lahan, tapi ketika menjual sulit gitu, ketika butuh air sulit gitu, ketika butuh pupuk sulit, itu kan nggak bisa. Jadi harus ada dukungan dari berbagai pihak gitu. Ya termasuk petani sendiri harus ada perubahan mindset, kemudian dari sisi yang membuat regulasi kebijakan dalam hal ini pemerintah juga memberikan dukungan begitu ya, membuat infrastruktur yang layak untuk menerapkan intensifikasi ini begitu. Kemudian ketersediaan pupuk ya, pupuk organik ataupun benih itu juga harus ada gitu. Jadi harus ada dukungan ya, baik dari petani sendiri karena tadi perubahan mindset, kemudian dari pemerintah, dari pembuat kebijakan, kemudian kita juga dari perguruan tinggi juga harus bisa menjadi pendamping begitu. Yang mendampingi masyarakat, mendampingi petani supaya mereka bisa menerapkan sistem alternatif ini begitu ya, SRI ini, sehingga dengan
kolaborasi dan integrasi berbagai pihak ini ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi itu harapan saya, ada petani tidak sendiri ya, pemerintah juga mendukung, kita sebagai perguruan tinggi sebagai peneliti juga memberikan edukasi, memberikan pendampingan begitu, termasuk teknologi-teknologi yang sudah kita hasilkan bisa kita diseminasi ke masyarakat gitu. Jadi seperti itu Mbak Dia, harapannya ada tadi kolaborasi intinya ya, kolaborasi ya antar berbagai stakeholder gitu. Saya kira itu. Oke Pak, jadi tadi berdasarkan yang sudah Bapak sampaikan berarti kan harus butuh dukungan banyak ya Pak, banyak pihak, masyarakat, dari atau dari petani itu sendiri atau dari perguruan tinggi dan yang lain-lain ya Pak. Dan menurut saya juga sebenarnya salah satu permasalahan itu mungkin di generasi yang sekarang ya Pak, mungkin masih banyak yang menyepelekan mengenai pertanian ini sendiri dan berpikir dua kali untuk terjun ke dunia pertanian ini sendiri gitu Pak. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira sebagai pertanyaan penutup ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan agar generasi muda itu lebih tertarik gitu Pak untuk terjun ke dunia pertanian Pak? Ya, baik. Ya, ini penting pertanyaan terakhir ini. Jadi ya kita memang di satu sisi ya pertanian kita memang masih banyak masalah begitu ya, mulai dari budidaya padi misalnya yang kita bahas tentang SRI ini, bagaimana penerapannya. Di sisi lain juga rasa apa istilahnya ya, ketertarikan ya, generasi muda, kita sebut generasi Z begitu ya, ini terhadap pertanian mungkin bisa kita katakan menurun gitu. Nah ini kan jadi masalah menurut saya, karena penerus petani nanti ke depan siapa gitu. Jangan-jangan sampai kita nanti impor terus kan gitu ya, dimana kedaulatan pangan kita gitu. Nah oleh karena itu mau nggak mau ya, kalau menurut saya harus ada usaha untuk meningkatkan minat pemuda, minat generasi muda, generasi ke bidang pertanian gitu. Jadi saya menghimbau kepada para generasi Z ini berpikir ulang gitu ya, bahwasanya pertanian ini merupakan ya kebutuhan dasar gitu. Karena pertanian inilah yang menyediakan pangan buat kita. Tadi kita bisa minum karena air kan, air itu kan dari mana ya, dari air tanah, air yang diolah. Air ini juga bisa untuk irigasi begitu ya, bisa tumbuh tanaman gitu. Dan kita nanti ya makan malam, makan siang, sarapan itu juga dari mana? Ya dari pertanian gitu. Nah bayangkan kalau pemuda kita tidak ada yang mau terjun ke pertanian, siapa yang mau menyediakan pangan nanti? Apakah kita harus terus-menerus impor begitu? Nah ini kan jadi kendala, jadi masalah depannya. Oleh karena itu saya berharap generasi muda ini mulai tertarik kepada pertanian. Nah mungkin image pertanian yang tadi kotor, kemudian identik dengan pekerjaan yang rendahan begitu ya, maaf seperti itu. Tapi itu harus diubah image-nya. Bagaimana pertanian itu menjadi menarik gitu. Nah mungkin dengan teknologi sekarang yang sudah banyak dimanfaatkan ya, gadget ya, smartphone dan seterusnya, itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan minat pemuda, minat petani, minat generasi muda kepada pertanian begitu. Dengan cara ya tadi ya banyak aplikasi-aplikasi ya, mulai kalau kita kan orang teknik itu bagaimana kita bisa memonitor kondisi sawah kita, air kita di lahan dengan smartphone. Itu kan menarik ya. Jadi tidak bisa kita pakai smartphone yang kita miliki ini untuk di bidang pertanian ya, mulai dari irigasi, ya mulai monitoring tanamannya, termasuk bisa mengestimasi kira-kira bisa produksi berapa gitu. Jadi saya kira kita juga harus perkenalkan hasil-hasil teknologi-teknologi yang sudah kita kembangkan pada generasi muda. Mudah-mudahan mereka lebih tertarik kepada pertanian. Dan ingat, pertanian itu adalah sesuatu yang menjanjikan karena menjadi tulang punggung suatu negara. Itu menurut saya. Jadi pertanian harus lebih menarik dan generasi muda juga akhirnya tertarik. Saya kira mungkin itu Mbak Dia penutup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanian ini teman-teman, apalagi metode budidaya SRI itu sebenarnya sudah banyak banget kelebihan ya Pak. Hanya saja masih ada kendala-kendala. Jadi salah satu fungsi kita sebagai generasi muda yaitu untuk melaksanakan metode tersebut untuk agar generasi kita sendiri mau menjadi penerus dalam dunia pertanian ini sendiri. Jadi image yang ada di kepala kita tentang pertanian, yang bahwa pertanian itu seperti yang dahulu, ternyata sudah berubah teman-teman. Jadi kita harus lebih menjaga dunia pertanian ini sendiri. Oke, mungkin
Terima kasih Pak atas kehadirannya di Sama-sama, sesi podcast sama-sama. kali ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman atau sobat teknik sekalian untuk subscribe di YouTube channel kami dan selalu stay tune kepada sosial media yang kami punya supaya kalian tidak ketinggalan tentang informasi-informasi yang ada. Oke, oh ya Pak, sebelum saya tutup Ya. sesi kali ini mungkin kita akan lakukan salam teknik ya Pak. Oke, siap. Nanti saya siap, Pak. hitung 1, 2, 3, Bapak salam teknik juga. Siap. Oke. 1, 2, 3, Salam salam teknik. teknik. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode.